Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Yang pertama dari English Premier League antara Chelsea versus Wolves yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 3-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 4 dan berhasil menembus ke papan atas. Sedangkan pertandingan kedua adalah antara AC Milan versus Juventus yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti AC Milan untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dan persaingan di papan atas Serie A semakin ketat karena ada Napoli, Milan dan juga Atalanta yang poinnya sama yakni 20 poin. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Chelsea versus Wolves yang memang kita tahu bahwa Chelsea sejak dilatih oleh Graham Potter adalah tim yang efektif dalam creating chances, yaitu menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Karena dalam 4 pertandingan terakhir yang dilatih oleh Graham Potter, Chelsea berhasil mencetak 9 gol. Dengan berikut pertandingan ini ya teman-teman, berhasil mencetak total 9 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Artinya Chelsea sekarang dalam waktu yang singkat bersama Graham Potter sudah punya balance of play dalam urusan membangun serangan, creating chances, mencetak gol dan juga dalam urusan bertahan. Dan yang menarik bagi saya dari kemenangan Chelsea ini, mereka bisa raih tanpa dua striker andalan mereka, Raheem Sterling dan juga Aubameyang. Artinya ada keberanian juga dari Graham Potter untuk melakukan rotasi yang besar di lineup agar para pemain Chelsea nanti bugar juga untuk pertandingan yang krusial lawan AC Milan di tengah pekan ini. Kita tahu bahwa Chelsea akan bermain di kandang AC Milan dan itu adalah pertandingan yang perlu dimenangkan Chelsea jika mereka ingin lolos ke fase knockout dari Liga Champions musim ini. Jadi kalau dari lineup ini teman-teman, yang saya perhatikan ada 7 perubahan yang dilakukan oleh Graham Potter dari pertandingan terakhir Chelsea di Premier League lawan Crystal Palace. Jadi Potter berani tapi juga confident. Dia yakin dengan kemampuan para pemain yang dia turunkan dari awal di starting lineup. Bahkan dia tidak memainkan sama sekali Sterling ataupun Aubameyang dan juga Ben Chilwell ditaruh di bangku cadangan dan dia memberikan peluang kepada pemain-pemain lain seperti Broha, Hakim Ziyech dan juga Christian Pulisic. Pulisic bisa mencetak gol, Havertz bisa mencetak gol dan Broha bisa mencetak gol. Ya, perlahan-lahan Chelsea sudah mulai produktif. Memang akan butuh waktu bagi Chelsea untuk bisa kembali bersaing di papan atas, tapi dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, tentu itu adalah sinyal yang positif. Dari lineup lagi-lagi yang dipilih adalah Kepa sebagai penjaga gawang, padahal Mendy sudah fit. Artinya Graham Potter lebih percaya untuk sementara ini kepada Kepa. Memang sebelumnya Mendy cedera, tapi tampaknya dia juga puas dengan penampilan Kepa yang di pertandingan ini melakukan 2 save. Memang bukan peluang yang berbahaya juga dari Wolves. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di match review dari pertandingan Chelsea versus AC Milan, bahwa Chelsea sekarang mengandalkan apa yang kita kenal dengan istilahnya progressive passing. Dapat bola di tengah, bola itu akan cepat diberikan ke depan. Jadi sirkulasi bola itu tidak hanya di lini tengah atau di area pertahanan mereka sendiri teman-teman. Maka itu serangan dari Chelsea terlihat begitu efektif dan cepat. Maka itu dalam setiap pertandingan, dalam 4 pertandingan terakhir Chelsea dilatih oleh Graham Potter, teman-teman bisa melihat statistiknya bahwa Chelsea bisa create banyak chances, bahkan banyak peluang emas. Seperti di pertandingan ini lawan Wolves. Itu di 20 menit pertama seharusnya Chelsea bisa minimal mencetak 1 gol. Ada peluang dari Conor Gallagher, ada peluang dari Havertz, ada peluang dari Jorginho, dan juga ada peluang dari Mason Mount. Artinya memang masih ada masalah di Chelsea dalam finishing. Sama seperti di pertandingan lawan AC Milan, sebetulnya Chelsea dapat banyak peluang. Seharusnya bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Tapi ya at least mereka bisa mendapatkan 3 poin lawan Milan. Dan di pertandingan kemarin malam pun sama. Seharusnya Chelsea bisa menang 6-7-0. Tapi ya paling tidak mereka bisa menang dengan skor 3-0. Skor yang sama seperti ketika mereka lawan AC Milan. So how was the flow of the game? Flow of the game seperti biasa. Chelsea tidak hanya menyerang dari sayap teman-teman. Ya, kalau formasinya nih saya lihat adalah 4-2-3-1. Jadi 2 fullback ini naik tapi jarang. Aspi dan juga Cucurella jarang naik. Justru ada pemain lain seperti Chalobah, Loftus-Cheek dan juga Jorginho yang lebih aktif
plus Mason Mount. Jadi terlihat bahwa para pemain Chelsea juga waspada, jangan sampai ada counter dari para pemain tim lawan. Karena terbukti tuh, sekali counter dari Wolves, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Cesar Azpilicueta sehingga Wolves mendapatkan free kick dan Moutinho hampir mencetak gol dari free kick tersebut. Jadi tampaknya sekarang nih dua fullback ini kalau pakai 4 pemain bertahan akan lebih banyak berada di belakang. Karena counter dari tim lawan itu akan sangat cepat dan juga membuka pertahanan dari Chelsea. Walaupun mereka menaruh 2 pemain di depan lini pertahanan, tapi 2 pemain tersebut lebih bernaluri menyerang. Seperti Jorginho yang lebih terfokus untuk membangun serangan dan juga Ruben Loftus-Cheek. Ingat loh, Kante ini belum bisa bermain bagi Chelsea. Dan Fofana juga absen di pertandingan ini. Thiago Silva juga absen karena memang Thiago Silva kabarnya gak fit. Bahkan yang saya baca beritanya sebetulnya dia demam ya lawan AC Milan, tapi luar biasa penampilan dia lawan AC Milan. So, from the flow of the game, tadi belum saya lanjutkan, memang Chelsea banyak menciptakan peluang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di 20 menit awal mereka sudah mendapatkan banyak peluang sebelum akhirnya ada pertukaran passing antara Chalobah dan juga Mount. Saya suka sekarang peran dari Mount. Jadi dia lebih fokus untuk bisa membangun serangan dan juga memberikan umpan-umpan kunci atau juga assist. Jadi terlihat pemain ini sekarang lebih kreatif. Jadi Chelsea tampak tidak hanya bergantung dari serangan dari kedua sektor sayap mereka. Maka itu dia beberapa kali juga bisa memberikan umpan kunci di menit-menit awal. Dan dialah yang memberikan assist kepada Havertz, luar biasa itu umpan dari Mason Mount. Jadi bola menemukan kepala dari Kai Havertz dan dia bisa melakukan placing header yang baik. Dan sangat penting bagi Chelsea untuk turun halftime dengan keunggulan. Karena sebetulnya secara permainan mereka nyerang habis-habisan teman-teman. Ya, meskipun memang mereka tidak lama menguasai bola, tapi efektivitas mereka adalah dalam membangun serangan secara cepat. Maka itu mereka mendapatkan banyak sekali peluang di babak pertama. Kalau menurut saya sih ada sekitar 3 atau 4 peluang yang berbahaya. But it's okay, memasuki babak kedua, saya menunggu apakah akan ada pergantian pemain atau tidak ya dari Potter. Karena kan unggulnya cuma 1-0. Dan ada finishing yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa pemain Chelsea. Mungkin nih Sterling atau Oba akan main, ternyata gak diturunkan, kaget juga saya. Tapi tidak lama setelah babak kedua berjalan, Pulisic bisa mencetak gol. Nah, kita melihat keterlibatan antara Mount lagi kan dengan Pulisic, kemudian Mount memberikan assist kepada Pulisic dan dia bisa melakukan finishing yang bagus. Sebelumnya juga di babak pertama dia mendapatkan peluang, hampir saja dia mencetak gol tapi di save oleh penjaga gawang dari Wolves, Jose Sa, dan kemudian ada juga peluang dari Kai Havertz, ada juga peluang dari Pulisic lagi, dan ada juga peluang dari Broha sebelum akhirnya Broha mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Kovacic. Saya melihat Broha ini mirip ya seperti Diego Costa ya, yang sekarang bermain di Chelsea, bermain di Wolves ya, bukan bermain di Chelsea. Dulu dia bermain di Chelsea dan dia turun, Costa turun tapi akhirnya diganti. Costa gak berkutik sama sekali, tampaknya dikantongin tuh sama Chalobah, dia sama sekali gak berkutik, gak mendapatkan peluang sama sekali. Padahal dia mantan pemain Chelsea, pernah membawa Chelsea menjadi juara Premier League, mencetak total lebih dari 50 gol selama berseragam Chelsea. But in this game dia sama sekali gak berkutik. Saya gak melihat bahwa ada kontribusi yang bisa dia berikan ya di pertandingan ini ya teman-teman. Padahal nih pemain yang bagus juga loh, tapi ya begitulah sekarang tampaknya memang sudah karatan ya. So, secara permainan jelas Chelsea unggul telak dan Kai Havertz seharusnya sudah bisa mencetak hat-trick. Jadi dari Havertz harus lebih baik lagi melakukan finishing. Karena total 4 peluang yang dia dapat itu 4-4-nya dari dalam kotak penalti pertahanan dari Wolves. Nah, ini bisa menjadi masalah nanti ke depannya. Karena tampaknya sekarang Chelsea juga bergantung kepada Havertz sebagai salah satu pemain selain Sterling dan juga Oba untuk mencetak gol. Jadi dapat peluang harus bisa mencetak gol. Nah, kali ini kan memang Wolves tidak bisa menahan gempuran dari Chelsea sehingga Chelsea bisa menciptakan banyak peluang. But what happens kalau peluangnya gak banyak bagi Chelsea nanti lawan tim yang lebih solid lagi dalam bertahan? Kan itu bisa menjadi masalah nanti. Saya gak melihat gol-gol yang dicetak oleh para pemain Chelsea ini dari proses counter attack. Jadi mereka sudah menang. Tentu ini juga memberikan sinyal kepada rival-rival yang lain bahwa mereka perlahan-lahan ya kembali on track, walaupun belum ada jaminan mereka akan konsisten, tapi ya so far so good. And now to the second game yang ingin saya bahas, ini pertandingan besar ya teman-teman ya di Serie A ya, yaitu AC Milan versus Juventus. Waduh, ini pertandingan klasik loh teman-teman. Ini kita tahu ketika dulu AC Milan ketemu Juve, wah pasti rame nih benar-benar. Begitu banyak pemain-pemain besar yang pernah membela kedua klub ini ya. Jadi Milan ini kan membutuhkan kemenangan ya teman-teman ya, apalagi setelah mereka sebelumnya kalah lawan Chelsea. Meskipun itu di Champions League, tapi mereka perlu menang untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain dan juga untuk terus bersaing di papan atas.
karena memang mereka merapat terus dengan Napoli. Napoli satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Milan sejauh ini, dan itu pun mereka lakukan kalau nggak salah di kandang dari AC Milan ya. AC Milan kalah ya saat itu ya, 1-2 tuh kalau nggak salah skornya. So from the lineup, seperti biasa Milan masih kehilangan banyak pemain, tapi kali ini bagusnya mereka sudah bisa diperkuat oleh Theo Hernandez, dan juga lebih bagusnya Dest gak main, karena Dest ini tampak sebagai pemain yang linglung waktu lawan Chelsea ya. Bahkan tuh padahal wasit belum meniup peluit, dia malahan pegang bola pakai tangannya, akhirnya kan handball itu ya. Aneh juga nih pemain, tapi ya itulah makanya dia dilepas Barca ya untuk sementara ke Milan. So from the lineup, Milan juga bisa menurunkan beberapa pemain yang tangguh seperti Gabbia, Tomori, Kalulu, dan Theo. Saya pikir nih defense dari Milan solid banget di pertandingan kemarin malam, dan salah satu faktor bahwa mereka gak kemasukan gol karena Tatarusanu juga kalau kita berbicara soal save hanya melakukan 2 save, sisanya bisa diblok atau bisa dihalau oleh para pemain bertahan. Dari Juve juga kehilangan banyak pemain. Kita tahu Chiesa belum bermain musim ini, Pogba juga kita tahu belum bermain, sudah cedera. Skiglio juga sama, tapi mereka bisa menurunkan Milik dan juga Vlahovic. Formasinya nih ya 4-4-2. Ada Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Sandro, Bonucci, Bremer, Danilo, dan juga Szczęsny yang kemasukan 2 gol. Dan saya melihat nih Juve sejak dilatih oleh Allegri ya sebetulnya permainannya sih gak mengecewakan ya, tapi saya melihat gampang kebaca karena terus-menerus bola itu diberikan ke sektor wing. Ada 2 striker yang nunggu di depan, tapi suplai bolanya gak banyak ke 2 striker ini. Dan di pertandingan ini ya Vlahovic gak mendapatkan peluang sama sekali. Bahkan dia ada salah passing itu yang direbut oleh Diaz, dan Diaz bisa mencetak gol. Milik mendapatkan 2 peluang tapi bisa di save ya, seperti yang tadi saya katakan oleh Tatarusanu. Dan juga yang uniknya bahwa sejak Juve kembali dilatih oleh Allegri, Juve ini belum pernah menang loh lawan Milan, Inter, dan juga Napoli di Serie A. Ini berat juga nih bagi Allegri. Seharusnya nih Juve harus bisa menang juga lawan tim-tim besar atau kuat lainnya di Serie A ya, kalau mereka ingin bersaing di papan atas. Tapi sejauh ini selama dilatih Allegri, Juve itu belum pernah menang lawan Napoli, Inter, dan juga Milan ketika dia kembali menjadi pelatih dari Juve. So from the flow of the game, sebetulnya Juve yang pertama mendapatkan peluang dari Cuadrado. Nah, saya aneh juga dengan pemain ini. Ada 4 pemain Juve yang nunggu, tapi dia milih shooting. Nah, ini yang harus diperbaiki dari Cuadrado ya. Akhirnya dia gak main sampai akhir kan. Dia ditukar oleh siapa nih? Oleh McKennie. McKennie juga seperti jalan-jalan aja di atas lapangan ya. Gak ngerti apa yang perlu dia lakukan. Tapi ya itulah kualitas pemain dari Juve juga ada masalah. Dan memang sebetulnya mereka beli Pogba tapi sayang cedera. So from the flow of the game, ketika Juve mendapatkan peluang ya dari Cuadrado, akhirnya tampak para pemain Milan mulai terbangun. Memang Milan sulit menciptakan peluang di pertandingan ini karena Juve main high pressing, mereka menekan dari tengah sehingga Benacer dan juga Tonali beberapa kali perlu memainkan atau menahan bola dulu di lini tengah. Bahkan lebih banyak para pemain Juve yang menguasai bola, dan betul itu terlihat juga dari statistik, mereka unggul dari ball possession, but efektivitas mereka kalah dari AC Milan. AC Milan mendapatkan 2 peluang yang berbahaya di first half dari Leao dan kemudian dari Tomori yang bisa mencetak gol setelah Giroud shooting, ketahan ke dia kemudian dia mencetak gol. Tapi selain itu juga memang pertandingan ini di babak pertama ketat ya. Danilo pun hampir mencetak gol, tapi sama seperti Cuadrado, hanya shooting dari luar yang gak akurat. Milik hampir mencetak gol kan, kita lihat dia mendapatkan peluang yang bagus itu di babak pertama, tapi bisa di-save oleh Tatarusanu. Jadi saya melihat Vlahovic dan juga Milik ini kerjasamanya bagus, tapi suplai bola ke mereka minim. Memasuki babak kedua, dan ya memang penting juga Milan unggul ya, karena Milan juga sulit menciptakan peluang di babak pertama, tapi defense mereka solid dan mereka memilih menunggu daripada high pressing. Juve yang high pressing, dan memasuki babak kedua, itu dia kesalahan dari Vlahovic yang memberikan bola ke tengah, salah sasaran. Kenapa Vlahovic bisa salah memberikan umpan? Karena di babak kedua saya melihat para pemain Milan balik, gak nunggu hanya di tengah tapi memberikan high pressing. Ada 3 pemain dari Milan yang menutup ruang gerak dari Vlahovic ketika dia menguasai bola. Ada Pobega, kemudian ada Tomori, dan juga ada Giroud. Sehingga dia perlu memberikan umpan itu ke tengah bukan ke depan. Dan pada saat itu ada Diaz yang membaca, mengambil bola, dan lucu juga Bonucci tidak bisa menahan pergerakan dari Diaz yang memang lebih cepat. Dia bisa melewati tackling dari Milik dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan kemudian ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan juga oleh Juve dan juga Milan, seperti De Ketelaere yang masuk, Krunic masuk, Rebic masuk. De Ketelaere ada memberikan umpan juga ke Hernandez, harusnya Hernandez passing itu sayang banget.
tapi dia milih untuk gocek lagi, akhirnya gagal. Milik mendapatkan peluang lagi, dan saya melihat ada sebetulnya satu peluang lagi nih. Danilo tuh sudah berada di dalam kotak penalti, tapi sayang crossing yang dia berikan tuh seperti shooting, padahal ada Milik di tiang jauh. Jadi ini masalah juga bagi Juve, supply bolanya harus bagus ke striker mereka. And Origi juga mendapatkan peluang ketika Krunic memberikan umpan. Jadi Krunic juga sebagai salah satu pemain pengganti bersama Origi, kerjasamanya juga cukup baik. Leo seharusnya bisa mencetak hat-trick, kena tiang kiri, kena tiang kanan, kemudian juga satu terkena siku Darlovic. Kenapa gak handball? Karena tangan Darlovic tidak keluar, ya, sehingga memang itu tidak handball. So overall Milan deserve to win karena Milan jauh lebih efektif dan gaya permainan Milan beda di babak pertama dan beda di babak kedua. Babak kedua mereka lebih banyak memberikan high pressing, dan ini adalah kemenangan yang penting bagi Milan sebelum nanti mereka lawan Chelsea. Jadi paling tidak di Serie A mereka masih menguntit Napoli, karena Napoli masih belum bermain ya. Atlanta juga masih belum bermain, Milan sudah bermain. So very good match antara Milan dan Juve. Yang saya melihat justru Juve bukannya main buruk sih, tapi main jelek. Main jeleknya kenapa? Karena lebih banyak menguasai bola, tapi progressive passingnya tidak begitu efektif ke depan. Karena ya terlihat jelas bahwa mereka sulit untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Padahal Milan di babak pertama tuh hanya menunggu. Karena terlihatlah Juve lebih possessive, possession mereka lebih baik. So good win for Milan and good win for Chelsea, dan dua tim ini akan bertemu teman-teman di tengah pekan ini di pertandingan Liga Champions. Akan terjadi pertandingan yang seru tentunya, dan kita tunggu nanti duel antara dua tim besar ini di Liga Champions, AC Milan versus Chelsea, yang kemungkinan besar saya juga yang siaran nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.